Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang kita bacakan untuk situasinya karmik ya. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa menarik energinya si karmik 90%. Bisa cepat lambat atau lambat cepat, jadi jangan dipaksa ya. Kita langsung minta kepada Tuhan kita masing-masing ya, agar apa yang diberikan adalah yang terbaik buat kita semua. Jangan percaya tarotnya 100% karena bukan Tuhannya. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita lihat situasinya karmik. Ada Six of Swords, the Star, the Magician. Karmik, kamu lagi pengen jalan instan ya? Mau yang praktis-praktis aja ya? Aku ngeliat ini untuk mencapai keinginan kamu. Salah satunya kamu ya ingin setara dengan feminim ya. Aku ngeliatnya. Karena aku ngeliat energinya ini dari kartunya, feminim di sini sudah move on ya. Walaupun harus lakukan berbagai cara untuk bisa sembuhkan diri, bahagiakan diri ya, karmik. The Six of Swords, the Star, the Magician, the Page of Cups, and the Sun. Karmik. Sebagian dari karmik nih ada yang mau kembali sama mantan. Siapa nih mau kembali sama mantan karmik? Salah satu karena alasan anak ya nanti. Tapi ujungnya sia-sia ya. Sia-sia nih, kebahagiaannya sia-sia ya. Jadi karmik coba untuk pakai jalan pintas untuk bisa dapetin lagi ya kebahagiaannya dia. Tuh. Ya, karena di sini situasinya karmik, energi perselingkuhannya itu udah hampa ya, dan maskulin juga di sini sudah merasa semuanya udah ending, udah nggak ada rasa nikmat lagi ya, udah nggak ada rasa nikmat. Jadi karmik coba untuk jalan pintas, salah satunya ya kembali dengan mantan untuk bisa memulai kehidupan baru. Dan aku ngerasa di sini maskulin ya kesenangannya tuh udah mulai mau berakhir ya. Jadi kayak nggak ada kebahagiaan lagi yang dia capai. Banyak perubahan dalam hidup dia. Dan aku ngerasa maskulin di sini coba untuk bisa tenang ya menghadapi ya perselingkuhannya tuh udah nggak ada rasa. Coba untuk tenang, stabil, terlihat baik-baik aja, terlihat senang, bahagia, padahal ini hampa ya. Karmik mencoba lakukan berbagai cara, termasuk dengan jalan pintas dan memanfaatkan hubungan dia dengan mantan nih ya, hubungan dia dengan mantan. Salah satunya memanipulasi tentang anak, tapi ujungnya sia-sia ya. Walaupun ada ya permulaan kembali lagi dengan mantan. Kita lihat. Bisa jadi karmik sudah komunikasi juga sama DM ya. Jadi meminta alasan karena anak baliknya itu. So, Seven of Wands,
The Moon. Ini permainan spiritual ya. Ini udah jelas banget ya, pada serang-serangan gaib ya. Apalagi bulan Muharram nih, banyak orang ya mengambil energi spiritualnya. Karmik di sini bertahan ya, bertahan dalam dramanya, terpaksa. Dan ya dia terpaksa juga lakukan dengan jalan pintas. Salah satunya mempertahankan DM ya, karena anak alasannya tuh. Jadi karmik ini ya mengikat dirinya dengan hal-hal negatif, terikat secara spiritual juga. Dan aku ngelihat dari kartunya aja ini nggak enak sih. Yap, ini ya saling perang ilmu. Karmik juga tersiksa dengan permainan dia sendiri ya. Kalau dibilang menderita secara pikiran iya, tapi dia coba untuk bertahan aja. Salah satunya dia mempertahankan tentang kesuksesan ya, dan dia memang mengikat DM sih secara ilmu hitamnya ya, secara gaibnya memang ngikat biar DM merasa sia-sia kembali sama kamu juga. Tuh. Aku baru bilang kan tadi, DM-nya merasa sia-sia kembali sama kamu. Three of Pentacles. Karmik tahu nih kalau DM rencana banget nih ingin kembali lagi sama kamu. Masalah uang, masalah anak juga. Dan di sini karmik merasa ya stres karena apa yang dia udah lakukan berbagai cara ini gagal. Ya, gagal. Tuh. Karena DM juga ngelihat feminim tuh udah bahagia. Ya, kehidupannya udah mulai positif, bahagia. Walaupun DM tahu nih feminim ya menerima kehidupan yang disia-siakan oleh DM ya. Karena ya feminim di sini diikat secara spiritual juga oleh DM. Jadi kayak makai telepati ataupun pelet gitu ya. Kenapa? Agar feminim nggak nolak dan selalu nerima kehadiran DM. Salah satunya karena anak juga alasannya ya. Tuh. DM di sini juga merasa nggak nyaman melihat feminim sudah bahagia dengan kehidupannya, apalagi dengan hal-hal positif ya. Dia nggak nerima, dia nggak nyaman. Jadi DM ini ingin mengganggu ketenangannya feminim juga, karena nggak mau sukses sendiri. Dia nggak suka feminim sukses. Page of Wands ya. Feminim di sini akan nerima suatu kabar baik juga dan nerima tawaran ya, entah itu komitmen nikah ya dengan orang baru. Tapi hati-hati jangan ada triparty ya, karena ada Three of Pentacles. Hati-hati, jadi waspada terus karena itu ujian juga. Dan karmik ini merasa kok gue nggak bisa sih di atasnya feminim levelnya gitu ya. Makanya dia tersiksa sendiri dengan permainan dia. Ada Six of Swords, the Star, the Magician, the Page of Cups, the Sun, Five of Swords, Ace of Wands, Seven of Wands, the Moon, Eight of Swords, and the Three of Pentacles, Queen of Pentacles, Two of Cups, Page of Wands. Aku ngerasa di sini feminim lagi diberikan
kebahagiaannya nanti. Makanya maskulin bermimpi buruk juga. Karmi juga bermimpi buruk nih. Bermimpinya tentang ya maskulin rujuk sama kamu, memadu kasih lagi, lebih bahagia, lebih sukses, ya, lebih happy. Dia tersiksa sendiri nih. Mimpi buruk tentang DM sama kamu ya, sama feminim. Dan itu membuat dia merasa ya marah, kesal, bingung, ada rasa takut juga. Permainannya dia itu ya mengalami kegagalan, ada rasa takut. Jadi karmik ini kesuksesannya juga tertahan ya. Kesuksesannya tertahan karena ya dia masih mempertahankan hubungannya yang toksik, karmic circle ya, penuh dengan drama. Dan dia juga masih mengikat DM dengan tipu dayanya dia, entah itu secara kata-kata ataupun secara magic ya. Karena dia ada keinginan untuk kembali lagi kepada feminim ya. Dia merasakan ada perbedaan ya, ketika dengan feminim tuh dia merasakan banyak kesuksesan ya, tawaran kerja tuh ada aja di mana aja gitu. Tapi ketika lepas dari feminim ya, dia merasa apapun yang dia cintai itu sia-sia ya. Dia bingung dengan impiannya ya, si karmik ini, karena ya dia depresi dengan hasil permainannya dia itu tidak sesuai harapan. Dan mau nggak mau aku ngeliatnya karmik ini pakai jalan pintas lagi. Dia menggunakan orang lain untuk bisa menyatukan DM lagi. Nanti alasannya anak juga ya ke DM, dan bilangnya masih cinta banget ke DM. Bahkan dia juga bilang udah nggak apa-apa lah, aku dijadikan simpanan gitu ya, entah itu poliandri atau poligami gitu ya. Bener-bener lah, maksudnya rela banget gitu dijadikan begitu demi ya dia bisa menyatu lagi dengan DM gitu. Pada akhirnya dia terperangkap sendiri ya dari ya perjalanan permainannya dia sendiri, dari spiritualnya dia, karena caranya nggak sehat ya. Dan ya dia coba untuk bertahan dengan cara dia menggunakan spiritual ya, yaitu membuat DM merasa tersiksa dan terikat sehingga nggak bisa ngelepasin karmik. Dan walaupun misalnya DM balik ke kamu juga, ini perjalanannya nggak ada kebahagiaan, sia-sia, jadi dibikin nggak nyaman sama kamu. Sedangkan di sini feminim akan meraih hasil dari yang selama ini dikerjakan. Ini bisa sampai 7 tahun ya perjalanan healing ya, penyembuhan, yang mana feminim tadinya bingung ya dalam meraih target hidupnya itu mau seperti apa ke depannya. Dan di sini feminim belajar sabar ya, menunggu penantian untuk mendapatkan hasil kesuksesan dia dalam perjalanan awakening spiritual. Ini feminim akan mendapat promosi ya, promosi. Tapi ingat jangan jadi angkuh ya feminim, jangan angkuh, jangan sombong ya. Kita lihat dengan clarify nya. Kita lihat dengan the magician-nya ya. Tuh ya, karmic, the high priestess.
obsesinya karmik ini mengakibatkan karma buruk sendiri ya buat karmik ya. Makanya dia terperangkap dalam permainannya ya, terikat kontrak juga dengan spiritualnya, dan ini membuat dia stres ya, karena salah satunya tujuannya nggak baik ya menggunakan spiritualnya. The High Priestess, the Ten of Swords, and the Four of Cups. Ya, penyesalan kan selalu terakhir ya. Di sini ya karmik ada rasa kecewa, menyesal ya karena dijadikan pilihan, dan ya karma buruknya ini selalu datang tiba-tiba. Karmik nggak siap, makanya dia stres, depression, karena nggak siap. Salah satunya nggak siap dijadikan pilihan, nggak siap ditinggalkan ya, aku ngeliatnya. Dan karmik di sini ya harus belajar menerima kenyataan ya, kalau ada kegagalan ya terima gitu loh, tapi bukan berarti ya dia ingin move on, ingin maju menggunakan niat yang gak baik ya, jangan sampai gitu loh. Dan aku ngerasanya di sini ya karmik kecewa karena dijadikan pilihan ya, karena itu adalah karmanya karmik sendiri ya. Ya karena dia sedia dijadikan orang ketiga gitu loh, padahal dia tahu di M sudah ada orang lain, pasangan sah, jadi digantung. Kita lihat dengan Five of Swords-nya. Ya, Two of Pentacles, Three of Cups, the Sun. Karmik, kamu lagi bingung nih masa depannya kamu mau bagaimana ya. Mau nggak mau kamu tuh ngeblok kekecewaan di masa lalu ya. Kamu pernah kecewa di masa lalu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu mencari target baru lagi ya. Ya berharap target baru ini memberikan masa depan yang lebih baik lagi buat kamu. Jadi bisa jadi kamu balik ke mantan kamu, tapi kamu masih tetap sama si maskulin ya, tapi kamu nggak mau lepasin karena memang kamu masih nikmatin perjalanan permainan kamu ya. Kamu childish juga sih. Jadi si karmik ini mencoba bahagia itu dengan cara menduakan terus menerus ya. Ini cara karmik mencari kebahagiaan, menduakan terus, makanya sia-sia kehidupannya juga ya, karena dia mempertahankan cara dia move on-nya seperti itu tuh ya. Aku baru lihat itu points-nya ya, cara move on-nya dia itu salah karena dia mempertahankan dengan cara ya menduakan terus menerus sebagai obat move on-nya gitu loh. Kayak orangnya ya, the King of Cups baru diomongin. Jadi kamu nggak masalah, si ganteng. Ya jadi kamu nggak masalah kalau di M ada orang lain juga gitu loh. Yang penting ya lo sama gue, duit ngalir gitu kan. Lapar ya bang? Tuh ya. Dia mempertahankan karena dia tahu gitu loh di M ya bakal mau bahagiakan dia juga. Dia pikir seperti itu. Kita lihat dengan demunnya ya, makanya dia dengan cara topengnya, entah itu dengan drama ataupun dengan peletnya ya, karena karmik ini tahu saingannya si karmik ini si feminim
ya bukan orang sembarangan gitu loh, bukan seseorang yang kosong gitu, yang nggak ngerti spiritual. Tuh, dia mengamati feminim loh si karmik ini ya, ngamatin si feminim ya, si karmik ini dari kejauhan tuh ngamatin kamu, gerak-geriknya kamu. The Eight of Swords tuh, dan dia orangnya ya nekat aja bisa mencoba mengcopy kamu tuh ya. The Fool, Four of Swords, The Magician. Jadi karmik ini mencoba copy kamu ya tuh. Dia menggunakan trik dan manipulasinya ya, dia nekat. Ujungnya dia stres sendiri dengan permainan dia. Bisa jadi dia memakai ya akun palsu, ingin ngikutin perkembangan kamu, spiritualnya kamu, ngelihat dunia spiritualnya kamu, dan dia coba untuk ngikutin kayak kamu ya. Pada akhirnya dia kecewa sendiri ya, karena kalau orang sudah siap dengan spiritual, perjalanan prosesinya itu pasti penuh dengan ujian, karena diuji dengan kesabaran, keikhlasannya kita ya. Spiritual itu bukan kata-kata spiritual aja, tapi ya kejadian-kejadian yang membuat kita belajar apakah kita lebih baik atau enggak ya. Kita lihat dengan the Queen of Pentacles-nya. Jadi si karmik ini ya nekat gunakan berbagai cara ya. Dia lagi mikir ini gimana caranya untuk bisa mengalahkan feminim. Sedangkan karmik juga bermimpi kalau DM rujuk sama feminim ya. Sedangkan DM di sini bermimpi juga feminim sudah ada orang lain. Tuh ya. Tuh. The Queen of Pentacles. Wih. Si abang. The Queen of Pentacles tuh. Ya. Maskul ini kecewa, menyesal ya dengan perbuatan yang dia berikan ke kamu. Sedangkan feminin di sini sudah menerima kebahagiaan ya. Sekarang nih maskulin yang menerima kekecewaan, menerima kekacauan ya. Dia harus memperbaiki ya kelakuannya dia yang di masa lalu. Dia harus memperbaiki hal itu. Kalau dia mau bahagia lagi, mau kembali lagi, dia harus memperbaiki kejadian di masa lalu. Perbaiki ya perbuatannya. Tuh ya. Jadi si maskulin ini kecewa, sakit hati ya dengan kemenangannya dia dengan orang baru ini. Kenapa? Ternyata penuh dengan drama, penuh dengan kegelapan, penuh dengan ketakutan ya, penuh dengan rumors, bahkan juga adanya campur tangan ilmu hitam ya. Kemenangannya ini nggak tulus, nggak sewajarnya, sehingga maskulin ini merasa tersiksa ya. Dan ini menjadi satu karma buat maskulin, saling menyalahkan walaupun dari rumah tangga gitu ya, saling menyalahkan dan ya saling gali lubang tutup lubang tentang kebohongan gitu ya. Maskulin keinginan untuk kembali ya, karena dia udah merasakan gak nyaman, makanya dia melihat kamu udah bahagia, menerima kemakmuran ya, walaupun prosesinya panjang. Di sini maskulin ingin banget memperbaiki masa lalu, jadi kayak ya gue juga harus bisa kayak feminim memperbaiki masa lalu ya. Hati-hati nih si karmik ya, nekat mencoba bisa gunakan jalan pintas ya, karena dia memantau kamu, melihat kamu dari kejauhan, tapi nggak bisa dia ngikutin kamu ya feminim, karena ketulusan dan kesabaran itulah yang dicari, apalagi ketekunannya dalam ya mencari hal-hal spiritual ya, informasi tentang spiritual, dan digunakannya untuk kebaikan ya. Dan karmik di sini kebahagiaannya
selalu dengan perselingkuhan. Jadi kalau dia nggak nyaman atau merasa dicuekin dengan maskulin, ya udah dia nyari kesenangan di luaran sana ya dengan cara berselingkuh lagi. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.